Hari ini kita luruskan bahwa tanah air Indonesia adalah sebuah alat produksi bagi rakyat untuk melanjutkan kehidupannya, untuk membangun sebuah ruang-ruang hidupnya. Maka kita perlu memperjuangkan hak kita untuk menjalankan generasi demi generasi di dalam ruang-ruang kehidupan kita. Rakyat yang tercinta, termasuk saya, adalah rakyat yang sedang mencapai kemerdekaannya. Kita sambut peraturan Presiden Joko Widodo tentang reforma agraria yang melanjutkan cita-cita Soekarno yang dibangun di tahun 1960, nomor 5 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa tanah air Indonesia adalah kemerdekaan Indonesia. Perlu kami sampaikan secara akademik bahwa Hindia Belanda juga membuat sebuah undang-undang tentang pertanahan yang sering disebut dengan Resvordering. Resvordering adalah sebuah undang-undang pertanahan kolonial yang membuat kapling-kapling sedemikian rupa untuk melanjutkan perputaran ekonomi dalam konteks penjajahan di Indonesia. Ini yang harus kita hapuskan dari tengah-tengah Indonesia, bahwa satu orang tidak memiliki tanah dalam hitungan meter, tapi satu perusahaan mempunyai ribuan hektar. Di mana akses keadilan itu? Maka hari ini saya tegaskan bahwa kita tidak sedang memberontak, kita tidak sedang melawan aturan dan peraturan. Kita harus menjadi rakyat yang taat hukum. Kita taat kepada aturan dan peraturan. Itu yang membuktikan bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Tetapi ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, kita harus kritisi dengan tanpa mengurangi norma-norma, nilai-nilai yang diajarkan kepada kita melalui sekolah, baik melalui masyarakat, baik lewat aturan dan peraturan undang-undang yang diciptakan negara untuk kesejahteraan rakyat. Hidup rakyat! Hari ini kita mencoba membuka sebuah pemikiran dan rasional tentang bagaimana penyelenggara-penyelenggara negara yang tidak hadir dimulai sejak 1985 sampai tahun 2022. Saudara-saudara, bahwa kami turun ke lapangan menemukan bahwa sejak 1600, 300, 400 tahun yang lalu masyarakat sudah menghuni desa Tumon Holbung. Itu dibuktikan dengan adanya nisan yang meninggal wafat di tahun 1703. Kita menemukan itu di lapangan. Artinya di zaman Hindia Belanda, di zaman Nippon Jepang, masyarakat sudah berpindah-pindah membentuk sebuah ruang-ruang hidupnya. Lalu ketika ruang-ruang hidup ini dimusnahkan oleh negara kita sendiri, bagaimana demokrasi yang dimaksud oleh bapak-bapak pendiri kita? Sebuah renungan buat kita. Adakah keadilan? Adakah kesejahteraan? Ketika rakyat masih sikut kiri, sikut kanan untuk membuat sebuah ruang-ruang hidup, menjalankan kehidupannya, di manakah akses keadilan itu? Di manakah akses kesejahteraan itu? Di manakah akses kemakmuran itu? Ketika tetangga yang satu dengan tetangga yang dua berdebat, berantem hanya karena tapal batas. Indonesia adalah negara yang kaya tanah dan airnya. Ketika ketuhanan yang Maha Esa juga dipecah-pecah atas nama agama, berperang di negara ini, kita berdoa di kamar kita masing-masing, menyampaikan bagaimana keluh kesah hidup kita. Ketika peri kemanusiaan juga sudah hilang oleh selongsongan-selongsongan senjata, kita berdoa bahwa kerabat kita, tempat kita bergandeng tangan harus ada. Kita harus bergandeng tangan. Jangan pernah terpecah oleh situasi yang dibentuk oleh mereka-mereka pengusaha-pengusaha dan penguasa. Jangan pernah terpecah. Bersatulah rakyat Indonesia. Hidup rakyat! Maka untuk kemusyawaratan, musyawarah untuk mufakat, kita buat diskusi publik yang akan kita hantarkan sebagai laporan kepada kantor staf presiden bahwa negara tidak hadir dalam persoalan desa Tumon Holbung. Kita buktikan itu dan kita nyatakan itu di lapangan bahwa negara absen, negara nihil sejak 1964 sampai 2022 nihil. Kita akan undang Satgas Mafia Tanah, kita akan undang gugus tugas reforma agraria hadir di Asahan, mengkoreksi semua negara-negara, penyelenggara negara yang nihil.
atas persoalan-persoalan kerakyatan. Untuk itu, dengan semangat doa kita, dengan semangat persatuan kita, untuk memunculkan kemanusiaan yang adil dan beradab, mencapai musyawarah dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka diskusi publik ini kita buka dengan seluas-luasnya, dengan demokrasi, dengan buah pemikiran yang terbuka dan berasaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Maka untuk itu kami sampaikan kembali kepada pembawa acara, sekali lagi saya salam rakyat Indonesia dengan salam saya, hidup rakyat! Pada waktu 30 tahun yang lalu ya, dua ini diabaikan. Tiba-tiba sudah muncul lagi, muncul plang, langsung masuk alat berat, usir masyarakat dari dalam. Ini historisnya. Berlanjut terus sampai HGU berakhir 31 Desember. HGU berakhir 31 Desember. 2 tahun atau 5 tahun sebelumnya harus dimasukkan usulan perpanjangan. Dimasukkan usulan perpanjangan oleh pemegang HGU. Tetapi ketika mereka memasukkan usulan perpanjangan untuk memperpanjang HGU-nya yang berakhir 2020, itu terganjal oleh beberapa usulan-usulan atau surat-surat dari tempat lain, termasuk dari kelompok-kelompok yang ada di daerah. Jangan perpanjang HGU-nya. Dasar kita, hak-hak kami masih ada di dalam. Memang secara hak keperdataan tanaman-tanaman mereka, tetapi itu masih status hutan produksi yang dapat dikonversi. Nah ini sekarang di tahun 2014, tadi 30 tahun yang lalu diterbitkan HGU-nya, posisinya hutan lindung Pak. Orang Bapak tidak diganti di dalam.